Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Bukankah kita mengawali aktivitas hari ini atau setiap hari dengan bersyukur kepada Allah yang kita ucapkan pada waktu membaca doa bangun tidur? Apakah bangun tidur itu waktu Anda mengejar sholat subuh atau mengejar waktu tahajud? Namun semuanya kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Teman Mara, selain dari itu juga tentu setelah berlibur 2 hari Anda punya family time, atau barangkali Anda juga katakan saja punya waktu-waktu khusus ya untuk istirahat, untuk rihlah, untuk lebih dekat lagi kepada keluarga. Dan kita merasakan satu kebahagiaan, kemanisan di dalam hidup. Teman Mara, sebagaimana biasa kita bersilaturahim di udara melalui 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari dari Jalan Dipati Ukur, nomor 5, Bandung. Hari Senin adalah hari di mana kita kembali beraktivitas yang rutin, yang sudah kita sepakati melalui sebuah perjanjian kerja atau apapun, di mana semangat kita tetap ya konstan, sehingga kita tidak ada atau tidak mengatakan bahwa males ya kalau udah datang hari Senin. Enggak seperti itu. Tapi Anda akan mengatakan, begitu datang hari Senin, semangat saya kembali bangkit untuk beraktivitas dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim kita pada pagi hari ini dengan semangat yang menggebu, dengan siap untuk beraktivitas, kita awali saja dengan doa ya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal manan, badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarokal munkarat wa hubba masakin. Antakfiro lana wa tarhamana idza aradta fitnata qaumin fatawafana ghairu maftun. Nas'aluka hubbaka wa hubba mayuhibuka wa hubba amalin mayuqaribu ila hubbika. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Melalui doa tadi kita memohon kehadirat Allah, teman Mara dan juga pemirsa Mara TV, agar kita bisa mengisi pekan ini dengan berbagai macam kebaikan, dan kita bisa meninggalkan segala kemungkaran, segala hal yang diingkari oleh hati nurani kita. Dan kita bisa mencintai orang-orang yang miskin. Kemudian kita memohon kepada Allah agar kita bisa menempuh hari dalam pekan ini dengan ampunan Allah ya, dan kasih sayang Allah. Insya Allah kita tenang, kita bahagia ya. Kita memohon semuanya pada Allah, memohon kebaikan, memohon agar dihindarkan dari keburukan, berlindung dari mara bahaya, dan agar kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Mara, dimanapun Anda berada, setelah kita berbekalkan doa tadi
Dan doa adalah sesuatu yang penting. Berdoalah kepada Allah. Kalau Anda punya sikap, saya nggak mau berdoa pada Allah, maaf, itu namanya sombong. Allah menyuruh kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan kukabulkan bagi kalian. Ya. Tapi saya berdoa belum juga dikabulkan. Satu, apakah persyaratan doanya sudah dipenuhi? Yang kedua, dalam berdoa itu harus sabar dan yakin, ya. Sabar dan yakin. Seorang ibu mengatakan, saya hampir mencapai garis putus asa. Tetapi saya paksakan juga, enggak putus asa. Yakin Allah bakal mengabulkan doa saya, dan betul terjadi. Jadi awas ya yang berdoa, jangan sampai ada putus asa. Teman Mara, dimanapun Anda berada, perjalanan hidup kita masih jauh loh ya. Walaupun kita tidak tahu kapan sih malakal maut itu akan datang menjemput kita. Yang teleni maksud jauh itu karena ada alam-alam yang kita lalui. Ada yang sudah mendahului kita, ya. Itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lihat di surat Yasin ayat 52. Ketika ditiupkan sangkakala, orang-orang dibangunkan kembali. Mereka berlari menuju Allah. Dan yang ditidurkan oleh Allah itu pada bangun dan bertanya, Mamba'asana mimarqadina. Siapa sih yang membangunkan kami dari tidur kami yang nyenyak ini? Ya, maka ada yang mengatakan hadza ma wa'ada rahmana rabbuka wasodaqo mursalun. Ya. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu dan maha benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasodaqul mursalun, benar. Para utusan itu memberitahukan kepada kita itu peristiwa yang akan terjadi itu benar terjadi. Walaupun itu ya kalau Anda bicara logika gitu ya, ada belum terjadi, iya apa enggak, kayak gitu. Harapan Anda teh iman. Sing sampai kemana kita berbicara ya, konsekuensi iman kita. Jadi iman itu ya, kalau kata Al-Jurjani dalam kitab At-Tarifat, kalau kita berbicara akidah, akidah itu bukan pengamalan, tapi keyakinan yang kuat. Anda sudah yakin Allah itu maha ada. Kata Al-Farabi, ya, salah seorang filsuf Muslim, dalam filsafat agama kita berbicara tentang hal yang ada. Ada mutlak, ada nisbi, ada yang tidak mungkin ada, kayak gitu ya. Nah, ada mutlak itu Allah. Selalu ini sampaikan, sebelum kata ada itu sendiri ada, Allah itu telah ada, kayak gitu. Ya. Huwal awalu wa huwal akhiru. Allah yang awal. Kayak gitu, belum ada apa-apa. Luar biasa ya kalau kita merenungkan atau merenungi proses itu. Bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan makhluk-makhluk yang lain, termasuk manusia, ya, hewan-hewan yang kayak gitu. Itu semuanya Allah yang menciptakan. Iman pada Allah, iman. Sejauh mana iman kepada Allah itu? Adakah ketika Anda menyendiri, Anda mengatakan, aku tidak sendiri? Ya,
karena ada Allah yang membersamaiku. Ketika Anda sembunyi-sembunyi menyembunyikan sesuatu, Anda sadar bahwa Allah Maha melihat. Ketika Anda menangis sedih, tidak ada pundak ya untuk kita bersandar. Anda menangis, Anda lemah. Ibu Hajah Siti Alfiah akan mengatakan tidak, karena saya masih punya sajadah untuk bersujud kepada Allah. Allah itu maha dekat. Aqrabu min hablil warid. Adakah orang beriman yang kesepian? Teteh bertanya lagi, adakah orang yang beriman yang kesepian? Adakah orang yang beriman yang kesepian? Jawabnya tidak ada. Karena dia meyakini ada Allah yang membersamainya. Ada malaikat yang mencatat amalnya. Ada juga malaikat yang menjaganya. Seperti itu. Nah, iman kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah tadi sudah disampaikan. Malaikat itu aparat Allah, teman Mara, ya. Teman pemirsa Mara TV juga, itu aparat Allah, petugas Allah. Sifatnya itu taat, nggak ada ngebangkang, nggak ada membantah. Ya, itu yang namanya malaikat. Sampai ada seorang alim ya yang menggambarkan ya suatu sifat malaikat ya berdasarkan yang dibaca dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Kalau oleh Allah disuruh mencabut nyawa, padahal perempuan itu sedang menyusui anaknya, dicabut gitu ya. Apalagi kemarin ya waktu peristiwa atau waktu masa pandemi, itu kan ada ya suami istri yang terpapar pandemi kemudian meninggalkan anaknya. Nah, nggak ada malaikat maut teki karunya budakna laleutik keneh, nggak begitu. Kalau sudah sampai waktunya, ketentuan dari Allah, malaikat mah dikerjakan aja. Karena taatnya itu bukan hasil perjuangan, tetapi tabiat. Maka malaikat mah nggak dimasukkan ke surga sebagai pahala kayak manusia. Walaupun di surga ada malaikat, ya, malaikat Ridwan. Malaikat nggak juga dimasukkan ke neraka, walaupun di neraka ada penjaga neraka itu malaikat Malik atau malaikat Zabaniyah. Teman Mara, iman kita kepada kitab suci ini udah lagi banyak yang mengganggu nih kitab suci kita tuh. Kalau orang itu berilmu, kalau orang itu menggunakan potensi dari Allah berupa akal, pikiran, perasaan, dia akan tunduk, dia akan meyakini akan kesucian, keunggulan, kesempurnaan kitab suci Al-Quran. Ya. Mengimani kitab-kitab, kita juga beriman bahwa sebelum Al-Quran diturunkan Zabur, Toret, Injil, Suhuf ya, diantaranya Suhuf Ibrahim. Diyakini itu diturunkan oleh Allah untuk mengatur manusia, dan hukum Allah itu hukum yang sangat adil. Cek urang Sunda mah teu cuet kanu hideung, teu ponteng kanu koneng. Sejauh mana Anda mengimani hari akhirat? Mengimani hari akhirat
itu akan menumbuhkan tanggung jawab. Karena nanti akan ditanya oleh Allah. Enak aja ya kita gunakan segala ciptaan Allah, padahal nanti ditanya dalam surat At-Takatsur, summa latus'alunna yauma idin anin na'im, terus akan ditanya di hari akhirat nanti tentang nikmat. Seperti begitu. Iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Tatkala mendapat kebaikan ini dari Allah, kita syukuri. Ada kadar buruk nih. Ya, itu juga ketentuan dari Allah untuk menguji kita. Teman Mara dan pemirsa Mara TV, apakah kita tersenyum? Apakah kita bahagia, terasa bahagia itu tatkala dapat anugerah saja? Mampukah Anda tersenyum? Tatkala Anda mendapat ujian, tatkala Anda mendapat cobaan, ya. Orang yang beriman mengatakan, pada waktu aku mendapat ujian yang pedih, wajar kalau sebagai manusia akan merasa sakit di hati, akan mengalir air mata, tetapi hati nuraniku mengingatkan aku, tidak bisakah engkau tersenyum seperti tatkala engkau mendapat kebahagiaan? Karena di balik ini ada anugerah besar loh. Ya, di sini balik ini ada anugerah besar. Di balik musibah ada rahmah. Mampukah kita tersenyum? Nah, ini yang kita pegang. Ya, jadi hidup kita tuh masih lama. Proses kehidupan yang tadi, Teteh mengambil sumber dari rukun iman aja ya. Itu mengakibatkan kita harus selalu sadar ya. Kemudian juga apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakini itu baik bagi kita. Ada hikmah di balik itu semuanya. Sekarang bulan Januari, Anda akan mengatakan, duh, Desember teh ya masih jauh ya. Genapnya ya 11 bulan lagi ya, karena Januari ini misalnya sudah kita lakoni beberapa hari. Apakah Anda berpikir sampai akhir tahun ini saja? Kepikirankah juga oleh Anda alam kubur yang akan kita jelang, hari bangkitan, dikumpulkannya kita di alam mahsyar? Kalau udah berpikir ke situ, merinding kita. Kita sangat takut ya. Coba bayangkan teman Mara, apakah kalau kita berbuat baik selama ini, itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala, dengan suatu rumus ya, lillah ilallah. Naon cenah ilah ilallah teh. Lillah itu segala sesuatunya demi Allah, untuk Allah ya, lillah karena Allah gitu. Ilallah tujuannya ya untuk mencari ridho Allah. Nyangakeun Gusti, nyangakeun ya Allah, kupasrahkan semuanya ya Allah. Ketakutan sebagai manusia, ya namanya juga manusia ya, untuk sampai kepada tingkat seperti para sahabat itu, kata Imam Ghazali, harus melalui riyadhah, latihan-latihan. Namanya manusia manya sok aya we gitu, pelentung kesombongan, pelentung teh bahasa Sunda ya, tumbuh gitu kesombongan kayak jamur. Malah ini mah teteh ya,
Kalau ngelihat orang sombong, karena apa? Karena kayanya, karena jabatannya, karena popularitasnya kayak gitu. Itu sok kepikiran teh gini, dia teh malu enggak ya? Ngapain mesti malu? Karena yang dipakai modal kesombongan itu misalnya harta benda, itu milik mutlak dia. Jawabnya adalah bukan. Itu titipan dari Allah. Itu titipan dari Allah. Dia jadi pejabat. Apakah jabatan itu media untuk mencari kekayaan? Jabatan itu juga dari Allah. Sementara ada satu doa kan di dalam surat Ali Imran, Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa'u wa tanzi'u mulka mimman tasa' tu'izzu man tasa' wa tudillu man tasa' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tu'izzu man tasa', siapa yang katakan saja menentukan seorang itu harus punya kedudukan yang tinggi? Allah. Wa tudillu man tasa', dan Allah juga menghinakan atau merendahkan siapa yang dikehendakinya. Biyadikal khair, pada tangannya lah ada kebaikan. Dan Allah itu ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala hal. Pas dia diberi itu, punten, kadang-kadang gitu ya, karena teteh suka ngomong gini, ada orang hati-hati gitu ya kalau bicara. Tapi ya gitu teh ya, barangkali di hati ini ada sesuatu yang melonjak-lonjak gitu. Akhirnya keluar juga. Ya karena saya itu siapa? Mereka itu mau mendengarkan saya. Teh. Bisa nggak dengan kata-kata yang ya katakan saja tawadu ya, humble kayak gitu, rendah hati. Ini mah ada terpleset aja lidah. Kenapa? Ya seperti itulah. Ya nggak bisa dikontrol. Lepas juga tuh. Seperti begitu. Orang kaya juga demikian. Ya tetapi subhanallah ya, orang itu terbagi atas yang pertama memang tidak berilmu. Kalau istilah bahasa Sunda mah deuk kitu ge pantes da tidak berilmu. Yang kedua, yang berilmu, tetapi ilmunya tidak diasuh oleh iman. Wah, malah beki-beki gitu ya. Jadi kayak si Korun gitu. Pas dia kaya banget ya, sampai dipuji-puji oleh orang-orang yang katakan saja tidak berilmu, dia ditanya, bagaimana sih Anda bisa sekaya itu? Maka jawabnya, hadza min ilmin indi. Ini adalah karena kepandaianku. Ya, siapa teh atuh saya teh. Saya mah jenius gitu. Pandangan saya mah tajam. Bisa memilih peluang, bisa menggunakan momentum. Tidak kurang-kurangnya orang yang pandai. Tetapi bila Allah belum menakdirkan, ya belum.